Sebelumnya, nama budaya pada pertemuan kali ini kita akan memasuki bab 7. Kalau kita kemarin sudah belajar bab 6, yaitu tentang 4 kebenaran mulia. Sekarang kita belajar bab 7, yaitu tentang karma dan tumimbal lahir, atau bahasa palingnya itu karma dan punarbawa. Mungkin di antara kalian pasti sudah sering mendengar istilah karma. Karena karma ini itu sebenarnya udah ada istilah karma, maksudnya udah ada sejak zaman dahulu. Cuma arti karma dalam agama Buddha itu berbeda. Mungkin yang kalian tahu, yang kalian pahami, biasanya karma itu dianggap sebagai pembalasan. Misalnya ketika kita dapat musibah, itu pasti kita menganggap bahwa kita sudah mendapat karma. Tapi sebenarnya karma itu enggak seperti itu. Nah, makanya kita akan sekarang belajar karma dalam agama Buddha. Yang pertama, pengertian karma yang pertama itu adalah karma adalah sebab akibat tentang perbuatan. Jadi ada sebab pasti ada akibat, bukan tanpa sebab terus tiba-tiba ada akibatnya, bukan seperti itu. Nah, karma tadi adalah hukum sebab akibat tentang perbuatan. Artinya setiap perbuatan yang dilakukan akan selalu menghasilkan akibat. Nah, sebagai ilustrasi pada gambar di samping, bahwa ada susunan kartu itu, kartu yang didorong akan mengakibatkan kartu yang lain roboh sebagai akibat dari robohnya kartu yang pertama. Nah, dorongan sebagai sebab, sedangkan robohnya sebagai akibat. Intinya ada sebab pasti ada akibat, baik itu buruk maupun baik. Ada sebab pasti ada akibat, ada sebab baik pasti ada akibat baik juga. Tuh. Nah, yang kedua itu adalah karma. Itu sebenarnya bahasa Sanskerta, atau kama itu bahasa Pali. Intinya sama, karma sama kama itu artinya sama, cuma beda bahasa aja. Karma Sanskerta, kama itu Pali. Nah, itu artinya adalah semua perbuatan yang didasari dengan kehendak, atau semua perbuatan yang didasari dengan adanya niat. Jadi perbuatan kita kalau udah ada niatnya, itu berarti udah termasuk karma. Tuh. Kalau nggak ada niat itu bukan termasuk karma. Tapi jangan pura-pura nggak ada niat. Kalau pura-pura nggak ada niat, berarti udah melakukan karma buruk atau perbuatan buruk. Itu. Nah, sini ada karma dan vipaka. Gampangannya arti karma dan vipaka itu adalah, istilahnya itu adalah aksi dan reaksi. Kalau ada aksi pasti ada reaksi. Tuh. Karma itu aksi, vipaka itu reaksi. Misalnya aja, ketika kita lempar bola ke tembok, nah, aksinya kita melempar bola, reaksinya adalah bola itu akan mantul. Nah, itu adalah contoh dari aksi dan reaksi, atau sebab dan akibat. Ada sebab pasti ada akibat. Nah, ini ada di dalam
kita suci di Pitaka. Dalam Sutta Pitaka itu Samyutta Nikaya 1 volume 1 halaman 27 itu ada petikan, sesuai dengan benih yang kita tanam demikianlah buah yang akan kita petik. Pembuat kebajikan akan menuai kebahagiaan, pembuat kejahatan akan menuai kesengsaraan. Tabuhlah benih dengan dan engkau yang akan merasakan buah daripadanya. Itu maksudnya apapun yang akan kita lakukan itu pasti kita sendiri yang akan memetiknya. Kita berbuat jahat, kita akan memetik penderitaan. Kita nanam mangga, ya pasti kita akan memetik mangga. Mungkin kita nanam mangga, kita memetiknya durian. Tuh. Nah, jadi intinya baik buruk maupun baik yang kita perbuat itu pasti kita sendiri yang akan memetik hasilnya. Bukan misalnya orang tua kita yang berbuat jahat tapi kita yang memetik, kita yang menerima. Itu bukan. Kita menerima penderitaan, kita sekarang sakit-sakitan, ya berarti karena dulunya kita sering berbuat buruk. Sekarang kita terlahir sebagai orang yang ganteng, cantik, tampan, kaya, banyak harta, berarti dulu kita sering berbuat baik. Nah, kalau kita berbicara soal karma tidak hanya berarti perbuatan masa lampau, atau karma itu bukan dilakukan pada kehidupan yang lampau, bukan. Karma meliputi perbuatan lampau dan sekarang. Berarti bukan hanya perbuatan lampau saja, tapi ada faktor yang sekarang. Tetapi juga harus dipahami bahwa kita yang sekarang tidak sepenuhnya merupakan hasil dari sesuatu yang telah kita lakukan dulu. Kita yang akan datang juga tidak mutlak merupakan hasil dari apa yang kita lakukan sekarang. Saat sekarang tidak diragukan adalah hasil dari masa lampau dan akan menentukan masa depan. Nah, mengenai ini, untuk lebih jelasnya nanti kita akan baca tentang jenis-jenis karma. Ada banyak jenis karma nanti. Tuh, misalnya kayak tadi kan diibaratkan kita menanam mangga pasti akan memetik mangga. Kita menanam kebaikan pasti akan memetik kebahagiaan, ya enggak? Tapi kita nanam mangga belum tentu kita bisa memetik mangga. Misalnya kalau mangga itu roboh kena angin, tuh mangga itu nggak berbuah, bisa juga kayak gitu kan. Belum tentu kita nanam tapi kita memetik. Nah, itu ada di dalam jenis karma, atau karma yang nggak sempat berbuah. Misalnya kita berbuat baik atau jahat tapi itu nggak sempat berbuah, itu ada jenis-jenis karma. Nah, itu adalah sedikit materi tentang karma. Mungkin kalau kurang jelas bisa ditanyakan di dalam grup. Nah, selanjutnya itu adalah penyebab dari karma. Kita berbuat sesuatu itu pasti ada sebabnya. Sebenarnya penyebab karma di sini itu ada kaitannya dengan materi yang akan datang, atau bab terakhir, bab 9, yaitu tentang paticca samuppada, atau sebab akibat yang saling bergantungan, atau sebab musabab yang saling bergantungan.
yaitu adalah sebab karma itu adalah ketidaktahuan atau awija. Tidak mengetahui segala sesuatu sebagaimana adanya adalah penyebab dari karma. Nah, mengenai penyebab karma itu kita akan baca di bab selanjutnya aja. Jadi mungkin pada pertemuan kali ini kita cukup sampai di sini. Akhir kata dari Bapak, Namo Buddhaya.